Selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membincangkan tentang kelelahan yang mendera para petugas KPPS dalam pemilu 2019. Kondisi kelelahan yang amat sangat yang kemudian mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Sementara angka melebihi 800 korban jiwa KPPS dalam pemilu 2019 membutuhkan perhatian khusus terutama menjelang pemilu 2024. Jangan sampai korban jiwa anak bangsa itu terulang kembali. Kekhawatiran ini muncul karena kesibukan atau banyaknya pekerjaan di pemilu serentak 2024 jelas melebihi banyaknya pekerjaan di pemilu serentak 2019. Kenapa? Karena dari sisi jumlah pemilu saja sudah ditambah dengan pemilihan kepala daerah dalam satu tahun yang sama. Artinya akan ada himpitan pekerjaan, ya. Nah, belum lagi misalnya dengan tambahan jumlah pemilih tentu saja, dan itu akan menyita waktu dan kemudian tenaga yang luar biasa gitu. Nah, terutama untuk di KPPS ini, yaitu pada saat pemilihan suara kemudian rekapitulasi. Nah, kekhawatiran itu muncul karena memang diperkirakan jumlah pemilih itu bisa lebih banyak, dan tentu saja pekerjaan-pekerjaan dari KPPS itu akan lebih banyak juga gitu. Nah, ada beberapa cara, ya, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi agar korban jiwa ini tidak terulang kembali, ya. Karena ini sangat memprihatinkan bahwa pesta demokrasi itu ternyata memakan korban sampai 800 jiwa gitu. Nah, pertama tentu saja bisa diupayakan dengan mengurangi jumlah pemilih tiap TPS, ya. Dengan demikian maka penghitungan suara itu bisa lebih cepat begitu. Nah, tetapi tentu saja ini membawa konsekuensi bahwa penambahan jumlah TPS itu membawa konsekuensi pada penambahan biaya penyelenggara gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah bisa tentu saja dengan cara inovasi, ya. Inovasi apa? Yaitu dengan mengalihkan rekapitulasi itu ke rekapitulasi elektronik atau e-rekap. Nah, beberapa tahun yang lalu saya pernah menulis di Kompas terkait dengan e-rekap, dan bagi saya e-rekap itu salah satu jalan keluar bagi terhindarnya KPPS atau penyelenggara pemilu di lapangan dari kelelahan yang sangat gitu, ya. Nah, tetapi tentu saja pengalihan dari rekapitulasi manual kepada rekapitulasi elektronik ini juga bukan tanpa resiko, ya. Kenapa? Karena dengan e-rekap itu pemilih melakukan pemilihan misalnya dengan langsung mengisi di monitor, layar monitor, dan kemudian beberapa saat kemudian hasilnya muncul gitu. Nah, tentu saja tanpa adanya prosesi rekapitulasi gitu, ya. Dan ini bagian dari pesta yang sangat meriah, di mana setiap angka yang berubah itu memunculkan di satu sisi kegembiraan, di sisi lain begitu, ya. Ada yang bilang ada yang bilang hore gitu, ya. Nah, itu hilang gitu dengan e-rekap itu. Itu satu. Dua, bahwa proses yang ada di dalam komputer dari pemilihan sampai ke hasil itu tentu saja memunculkan kecurigaan, terutama kalau memang publik belum memiliki trust kepada penyelenggara pemilu. Nah, ini resikonya gitu. Kalau misalnya trust publik itu tidak ada, dilakukan e-rekap, maka jika
orang atau pihak yang didukung itu kalah, maka tentu saja bisa muncul berbagai kecurigaan-kecurigaan yang berbuntut tuntutan, atau bahkan kemudian legitimasi pemilu bisa terancam gitu. Nah, itu tentu saja resiko dari penggunaan e-rekap dan e-voting itu ya. Nah, tentu saja itu harus diperhitungkan jika kemudian penyelenggara pemilu mau menyelenggarakan e-rekap setidaknya. Dan tentu saja e-rekap itu otomatis dengan e-voting ya. Karena otomatis kan dari pemilihan itu kemudian langsung ke rekapitulasi gitu. Nah, itu saya kira dua solusi. Yang pertama adalah dengan mengecilkan jumlah pemilih di setiap TPS, kemudian dengan yang kedua adalah dengan e-rekap gitu ya. Solusi-solusi lain tentu saja ada, misalnya dengan bagaimana lebih memastikan lagi bahwa KPPS itu terdiri dari orang-orang muda yang sehat jantungnya, tidak rentan kena stroke gitu ya, atau tidak cepat lelah gitu. Nah, karena tentu saja kelelahan akan memicu tadi itu penyakit atau bahkan kematian. Nah, itu kalau melihat seperti itu, maka rekrutmen penyelenggara ad hoc itu harus lebih diperketat dari sisi kesehatan gitu ya. Jadi harus ada tes kesehatan yang lebih, yang kemudian hanya orang-orang yang fit, yang mampu bekerja ekstra keras gitu ya, yang bisa menjadi KPPS gitu ya. Nah, itu tentu saja tiga solusi yang tentu saja di luar dari yang sudah dilakukan oleh DPR dan penyelenggara pemilu, misalnya dengan meningkatkan honorarium para penyelenggara ad hoc ya. Tentu saja itu baik, tetapi tidak akan memberikan dampak signifikan bagi terhindarkannya korban di pemilu 2024 hanya dengan honor itu, meningkatkan honor itu gitu. Karena kalau yang terpilih misalnya orang-orang yang kurang fit, ya tentu saja dengan besarnya honor pun tetap akan memunculkan korban jiwa, dan itu yang harus kita hindari. Zero toleran untuk munculnya kembali korban jiwa di pemilu 2024 gitu ya. Pesta demokrasi haruslah tentu saja memunculkan kegembiraan bagi seluruh republik ini, bagi seluruh elemen republik ini. Karena apa? Karena pesta demokrasi itu tentu saja merupakan sarana kedaulatan rakyat, di mana bentuk negara kita yang adalah republik tentu saja, dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Maka pesta demokrasi adalah pestanya rakyat. Jangan kemudian memunculkan korban dari rakyat gitu ya, atau dari seluruh elemen republik ini gitu. Nah, saya kira itu ya pertemuan kita kali ini terkait dengan kelelahan yang mendera para petugas KPPS di pemilu 2019, dan bagaimana alternatif solusinya agar kelelahan itu, kelelahan yang sangat ya, tentu saja KPPS akan selalu terkenal kelelahan karena besarnya beban pekerjaan dan sempitnya waktu ya, sempitnya waktu dalam penyelesaian pekerjaan itu. Tetapi bagaimana kita meminimalisir kelelahan itu sehingga kemudian kita bisa menghindarkan korban jiwa ya, setidaknya menghindarkan korban jiwa. Mungkin yang kelelahan, yang jatuh sakit mungkin saja bisa terjadi ya, tetapi jangan sampai muncul lagi korban jiwa gitu. Karena ya itu sangat memprihatinkan ya, sebuah pesta demokrasi tetapi kemudian memakan korban, itu saya kira sangat menyedihkan gitu ya. Dan jangan sampai itu terulang lagi. Saya kira itu pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe.